mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu, Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berawa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, penyisir semua. Penyisir keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Arahkan cahaya kapak perunggu itu kepadanya. Kuburan itu terbongkar hanya dalam sekali pukul oleh Mak Rompang. Oh, lihat. Kuburanku sudah menganga lebar. Peti matiku sudah terbuka. Kini kita akan masuk ke dalam. Kau akan aku selesaikan dengan ini, Mak Rompang. Oh, kapak perunggu. Pandai Urat, berilah kesaktian kapak perunggu yang kau ciptakan ini. Ikutilah episode ke-10. Cahaya Kapak Perunggu. Kapak Perunggu. Naskah karya Asmadi Syafar. Di seri yang pertama ini didukung oleh Anna Sambayon sebagai Mak Rompang, Ferry Fadli sebagai Batara, Tata sebagai Akipato. Anda Ivo sekarang Dero masih sebagai mendengarkan Wulandari, Sandiwara Eli Burhan Radio di sebagai channel Nisepi, Memori Bambang 80. Jeger sebagai Raden Wangsadirja, dan pembawa cerita Neni Sumardi, teknik dan montase Indra Mahendra, dengan sutradara Denny Denhas. Di seri yang ketujuh ini didukung oleh Ferry Fadli sebagai Batara, Mogan sebagai Kunda, Bambang Jeger sebagai Raden Wangsadirja, Heri sebagai Kisabrang, Lili Nur Indasari sebagai Gandini, dibantu oleh Yadin, Ashari dan Aris. Pembawa cerita Neni Sumardi, teknik dan montase Indra Mahendra, dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Batara dan Kunda telah sampai ke atas tembok pagar rumah Raden Wangsa. Walau tembok pagar itu cukup tinggi untuk dipanjat, bahkan Batara sempat kembali turun ketika dua orang prajurit pengawal Raden Wangsa melihat mereka. Kedua orang prajurit itu dapat dilumpuhkan oleh Batara dengan cepat. Lalu Batara kembali naik ke atas tembok itu hanya dalam satu kali ayunan tubuhnya.
Bathara dan Kunda memanjat tembok itu mencari Gandini dan Tembong untuk membebaskan mereka. Namun ketika akan turun ke dalam halaman rumah Raden Wangsa, Bathara mengurungkan niatnya. Dia melihat Ki Sabrang memasuki halaman rumah Raden Wangsa Dirja pada malam itu. Ki Sabrang datang ke sana untuk melihat dan menanyakan tentang siapa-siapa yang akan bergabung membentuk pasukan di Tegalsari. Namun tampaknya Tembong tidak mau bicara, sehingga Raden Wangsa Dirja menyiksa Tembong dengan kejam. Sekarang kita kemana, Raden? Kita temui Gandini. Siapa tahu dia mau bicara. Bagus. Nah, ini kamarnya. Pengawal, siaga Raden. Buka pintu ini. Siaga Raden. Silakan Raden. Ayo Ki, masuk. Kau belum tidur Gandini? Tawanan mana yang bisa tidur kalau akan dijatuhi hukuman mati? Siapa yang akan menghukummu Gandini? Bukankah Raden sendiri yang mengumumkan di Tegalsari kepada penduduk desa? Tidak, aku tidak akan sampai hati menghukummu. Selama kamu mau bekerja sama dengan aku. Kamu mau? Kalau kamu tidak mau, tidak apa-apa. Sekarang aku ingin menanyakan padamu. Menanyakan apa? Siapa-siapa yang akan membentuk pasukan di Tegalsari? Aku. Oh, kau rupanya istriku. Untuk apa? Untuk menahan serbuan orang-orang Singasari yang akan masuk ke kota raja. Untuk apa? Pekerjaan itu sia-sia, Gandini. Siapa yang bilang sia-sia? Saat sekarang ini, tidak ada satupun yang bisa menahan lajunya pasukan Singasari untuk memasuki kota raja. Sehingga perbuatanmu itu akan sia-sia. Aku ingin membela negaraku. Maaf, Denayu. Sebaiknya Denayu memikirkan hal lain saja. Peperangan bukanlah pekerjaan perempuan. Diam kau pengkhianat. Siapa yang berkhianat, Denayu? Sebelum kau jadi pimpinan desa Mentilin, belum ada orang-orang Singasari yang bisa seenaknya memasuki desa. Tapi kini, tanpa perlawanan apapun, para perwira Singasari sudah bisa seenaknya memasuki pendopo kelurahan. Kapan saja mereka mau. Dan semua itu tentu atas persetujuanmu. Oh, itu yang Denayu maksudkan. Itu hanya kebetulan, Denayu. Aku melaksanakan perang yang lain, yaitu dengan cara berunding dengan mereka. Dan di dalam perundingan itu, aku coba untuk membujuk mereka, supaya mereka mau meninggalkan kerajaan ini. Kau jangan bohong, Ki Sabrang. Aku tahu semuanya. Bahkan ketika suatu hari berada di Mentilin, aku dikejar oleh prajurit-prajurit Singasari. Mereka ingin membunuhku. Nah, mereka bisa berkeliaran di sana, tentu atas persetujuanmu. Denayu jangan menuduhku begitu. Dulu, ketika bapakku yang memimpin desa itu, tidak ada sepotong musuh pun yang bisa leluasa keluar masuk desa. Tapi kini, sejak kau yang menjadi pimpinan di sana, seolah-olah desa itu di bawah kekuasaan orang-orang Singasari. Kau jual desa itu pada musuh kerajaan. Kau pengkhianat. Dan malam ini, kau akan aku bunuh. Ya! Ini lagi. Ya! Ya! Ayo, Raden, tolong saya. Ini, tahan seranganmu. Kau juga boleh maju, Raden. Biar kita berhitung nyawa malam ini. Pengawal, kepung dia. Jangan pedulikan, tangkap dia. Bagus. Ikat dia. Ikat kuat-kuat. Lepaskan. Kau terpaksa aku perlakukan seperti ini, saya. Lepaskan aku. Karena tindakanmu sudah membahayakan kami. Tidak usah kau sebut-sebut lagi aku istrimu. Karena aku sekarang sudah bukan istrimu. Selama aku mau, kau masih tetap jadi istriku. Tidak ada orang yang memperlakukan istrinya seperti ini. Kalau begitu akulah orangnya. Bahkan aku tidak akan segan-segan menghukummu bila kau membahayakan diriku. Gila. Kau seorang bangsawan gila. Diam kau. Pengawal, bawa perempuan ini ke tempat tawanan yang satu lagi. Satukan mereka di sana. Siaga Raden. Ayo, jalan. Hati-hati Kunda. Tempat ini terbuka. Kita mudah dilihat oleh para pengawal. Iya. Cepat. Iya. Ke tempat itu kan ini dibawakan? Iya, tapi
ada penjaganya. Aku akan bereskan penjaga itu. Dia jatuh dan mati. Bukan, dia hanya pingsan. Ayo cepat, kita buka pintu tempat mereka ditawan. Jeruji-jeruji besi ini keras sekali. Mari, kita dorong berdua. Iya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siapa? Aku, Batara. Oh, Kang Batara. Tenang. Kami datang menolong. Siapa yang berdiri di dekat Kang Batara ini? Aku, Kunda. Tembong mana? Dia pingsan, tubuhnya babak belur. Pasti mereka telah menganiaya Tembong. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Ketika kau dikirim kemari tadi oleh pengawal itu. Pengawal itu mati? Dia hanya pingsan. Mari Kunda. Kerja kita tinggal sedikit lagi. Iya. Mari aku bantu menariknya dari dalam. Kau diam saja. Simpan tenagamu. Tidak, tenagaku masih segar. Ada pengawal yang datang. Biar aku yang hadapi cucumu. Siapa? Wah, cepat sekali Kang Batara mengajarnya. Dia pingsan. Ayo, kita teruskan lagi. Sedikit lagi, jeruji-jeruji besi ini akan bengkok. Iya, 1, 2, 3. Wah, berhasil. Ayo, Ganyi, cepat keluar. Ya, Tembong bagaimana? Biar aku dan Bunda yang menggotongnya. Dengan cepat Gandini meloloskan diri di celah-celah jeruji besi yang sudah bengkok. Sedangkan Batara bersama Kunda dengan cepat masuk ke dalam ruang tahanan. Lalu mereka menggotong Tembong yang pingsan. Dengan ketangkasan yang luar biasa, Batara berhasil mencuri 3 ekor kuda. Ketiganya lalu melumpuhkan penjaga regol. Sehingga dengan leluasa, mereka memacu kuda-kuda itu keluar regol. Kuda-kuda yang mereka pacu berlari kencang menuju pintu gerbang kota raja. Namun kini para pengawal pintu gerbang sudah siap menghadang mereka. Tapi ketiga orang itu tidak gentar. Dengan keberanian yang sangat tinggi, mereka menyerbu para pengawal yang sudah siap dengan senjata terhunus. Perkelahian pun terjadi, namun tidak berlangsung lama. Dengan gebrakan yang hebat, para pengawal itu dapat mereka lumpuhkan. Kini ketiganya sudah berada di luar benteng. Batara, Gandini dan Kunda memacu kuda mereka menembus kegelapan malam. Sementara Tembong masih pingsan di atas punggung kuda yang ditunggangi oleh Batara. Kang Batara, kita sudah jauh meninggalkan gerbang kota. Kau yakin kan ini? Aku sudah hafal daerah itu, Kang. Jadi bagaimana? Kita cari tempat untuk beristirahat. Apakah kita dikejar para penjaga pintu gerbang itu, Kang Batara? Tidak ada yang mengejar kita. Mari kita berhenti. Hold. Raden, lapor Raden. Lekas bicara. Semua buronan itu tidak bisa dikejar, Raden. Hah? Satu pun tidak ada yang tertangkap. Iya, Raden. Goblok! Kalian semua goblok! Menangkap 4 orang saja tidak becus. Sebenarnya yang harus kalian tangkap bukan 4 orang, kan? Hah? Iya, Kisabrang. Yang harus ditangkap hanya 3 orang. Karena salah seorang di antara mereka itu pingsan. Hanya 3 orang. Kalian tidak bisa melumpuhkan mereka. Keterlaluan! Keterlaluan! Di mana mereka bersembunyi sekarang? Ketiga orang itu lolos keluar kota raja, Raden. Hah? Penjaga pintu gerbang kota bagaimana? Dapat mereka lewati, Raden. Bahkan 2 orang penjaga tewas diserang mereka. Bencana. Bencana. Bencana bagaimana, Raden? Kota raja akan gempar. Karena pernah tengah malam dimasuki oleh musuh-musuh kerajaan. Dan kita bisa digantung oleh Sri Baginda Maharaja. Jangan takut, Denwangsa. Kalau kalangan istana menanyakan pada Denwangsa, bilang saja ada maling yang datang kemari merampok harta Denwangsa. Tapi kalau kalangan istana tahu bahwa aku menawan 2 orang di sini, lalu kedua orang itu dibebaskan oleh kawan-kawan mereka, bagaimana? Kalau tidak ada yang membuka rahasia ini, tentu istana tidak akan tahu, Raden. Baik. Yang tahu peristiwa ini hanya kita berdua dan para pengawal di sini. Bila rahasia ini terbuka,
maka akan aku bunuh yang membuka rahasia itu. Raden Wangsa, Ki Sabrang dan seluruh pasukan tampak cemas karena peristiwa ini akan menggemparkan kota raja, sehingga membuat Raden Wangsa Dirja menjadi marah pada seluruh pengawalnya. Bahkan Raden Wangsa sangat cemas bila kejadian ini diketahui oleh Sri Baginda Maharaja. Namun Ki Sabrang memberikan jalan keluar supaya kejadian itu tidak diketahui oleh siapapun. Sementara Batara dan Dini dan Gunda istirahat jauh di luar tembok kota. Apakah pasukan kerajaan akan mengejar kita, Kang Batara? Mungkin, tapi sekarang mereka tidak berani keluar dari dalam tembok kota. Karena mereka takut akan berpapasan dengan pasukan Singasari yang mungkin berada di sekitar tempat ini. Kalau pasukan Singasari memergoki kita, bagaimana, Kang? Akan kita hadapi mereka. Apakah tidak sebaiknya kita teruskan saja perjalanan kita, Kang? Kita harus menolong Tembong dulu. Dia belum juga sadar. Mungkin lukanya agak parah. Tembong? Tembong? Kang Tembong masih pingsan. Tubuhnya pilur-pilur seperti dicampur. Mana, Kang? Ini. Aku tidak bisa melihatnya. Matamu harus terlatih, Gunda, kalau mau melihat di dalam gelap seperti ini. Padahal hari sudah mulai terang tanah. Bong? Tembong? Apa yang kau rasakan? Hah? Aku tidak tahu. Kau sudah melihat luka-luka di tubuh Tembong ini kan? Sudah, Kang. Luka-luka ini memang bekas cambukan. Kang Batara, apakah luka itu berbahaya? Tidak. Luka ini hanya luka luar. Iya, luka-luka ini luka luar. Aku di mana? Kita berada di tempat yang aman, Tembong. Kau? Aku Batara. Syukurlah. Aku Gunda. Kang Tembong, aku Gunda. Iya. Aduh. Bagaimana aku ini? Jangan banyak bergerak dulu. Luka di tubuhmu banyak sekali. Luka ini terus mengeluarkan darah, Kang. Jangan takut. Aku membawa semacam obat untuk dia. Obat apa, Kang? Cempaka gading? Cempaka gading? Bukan. Ini. Selendang. Untuk apa, Kang? Nih, dibeginikan. Kenapa selendang itu dibalutkan di tangan Tembong, Kang? Apakah tangannya patah? Tidak, tapi untuk menghentikan jalan darahnya. Hah? Aneh. Nah, kini balutan selendang ini dibuka. Nah, lihat, luka-luka di tangannya tidak mengeluarkan darah lagi. Iya ya, selendang ini selendang ajaib. Nah, kini akan kita balut luka-luka di badannya. Wah, luka-luka di punggung Tembong mulai mengering. Tenang dulu, Tembong. Luka-lukamu sedang diobati. Nah, kini luka-lukanya sudah kering. Hebat. Aku tidak menyangka Kang Batara mempunyai selendang ajaib ini. Bagaimana, Tembong? Apakah luka-lukamu masih terasa sakit? Rasanya sudah lebih enak. Sekarang jangan bergerak dulu, supaya luka-lukamu bertaut. Wah, hebat sekali, Kakang. Tadi kau bicara tentang cempaka gading. Dari mana kau tahu, Gandini? Aku tahu dari dalam mimpi. Apakah Kang Batara juga tahu tentang khasiat cempaka gading? Tahu? Ini dia. Hah? Boleh aku pegang? Silakan. Kembang ini harum sekali. Bahkan bentuknya bagus seperti gading. Itu sebabnya diberi nama cempaka gading. Kang, dengar, Kang. Mereka datang. Siapa, Kang? Prajurit-prajurit yang mengejar kita. Kita harus tinggalkan tempat ini. Ayo. Aning? Bapak, bagaimana, Pak? Sudah 2 hari aku di kota raja, Aning. Tapi tidak ada orang yang dihukum mati di sana. Apakah Kang Tembong sudah dibunuh di dalam perjalanan? Aku juga tidak tahu, Aning. Bagaimana jadi, Pak? Aku tidak bisa lagi mencari di mana Tembong berada. Bagaimana kalau aku yang pergi mencarinya, Pak? Kemana akan kau cari suamimu itu, Aning? Aku belum tahu. Aning, jangan cari bahaya. Banyak rintangan yang akan kau hadapi bila kau pergi mencari suamimu. Apalagi sekarang, negeri sedang dalam keadaan perang seperti ini. Tapi... Tidak usah, Aning. Lebih baik kau diam saja di rumah sambil menunggu kedatangan suamimu. Kau tahu, Aning, tadi aku berpapasan dengan prajurit-prajurit berkuda yang memasuki desa ini. Aku takut, lalu aku bersembunyi, Aning. Apakah Kang Tembong akan kembali, Pak? Iya, kalau nasibmu baik, dia pasti pulang. Tapi kalau tidak, ya apa boleh buat, Aning? Sudahlah, Aning.
Tidak usah kau bersedih gitu. Bukankah Tembong sudah tidak setia padamu, Ani? Tapi rasanya Kang Tembong tidak akan berbuat sehina itu, Pak. Itu kan hanya perasaanmu, Ani. Tapi kenyataannya tidak begitu, kan? Aku masih merasakan Kang Tembong tidak bersalah, sehingga tidak pantas jadi hukum mati oleh Raden Wangsa. Dia berkuasa. Dia bisa berbuat apa saja, anakku. Kita tidak berdaya apa-apa. Ada prajurit-prajurit penunggang kuda, Pak. Tutup pintu itu cepat. Iya. Lihat, Pak. Lihat dari celah-celah dinding ini. Mereka menuju kemari, Ani. Mereka berhenti di muka rumah kita. Mau apa mereka, Pak? Mereka kemari. Celaka. Mereka memang menuju rumah kita. Buka pintu! Buka! Buka pintu! Lama betul kalian membukakan pintu ini, ha? Maaf, kami tidak tahu. Apakah di sini rumah Tembong? Iya, kenapa suami saya? Oh, kamu istrinya. Iya, saya istrinya. Mana suami kamu? Suami saya dibawa oleh Raden Wangsa Dirja ke kota raja. Iya, tapi dia melarikan diri dari tawanan Raden Wangsa Dirja, tahu? Gusti. Mana suami kamu? Mana? Saya tidak tahu. Kamu pasti menyembunyikan Anda suami sekarang kamu di masih dalam rumah mendengarkan ini. Sandiwara Radio Tidak di ada channel suami saya Memori di rumah 80. Percayalah. Aku tidak percaya. Hei, kawan-kawan, periksa rumah ini. Ayo, ayo periksa. Ayo, ayo periksa. Mereka pernah di sana. Mereka menendang pintu dan apa saja yang mereka lihat. Biarkan saja, Ani. Yang penting kita selamat. Ini bayi siapa? Hah? Itu bayiku. Jangan diganggu. Diam sayang. Ini ibumu datang, nak. Ini ibumu datang. Cep ya sayangnya. Ini ibumu. Ibumu masih menggendongmu, Tapasudana. Tidak ada dia. Di mana kamu sembunyikan dia? Di mana? Saya tidak tahu. Suami saya belum kembali sejak dibawa ke kota raja 3 hari yang lalu. Pasti kamu sembunyikan dia. Sungguh, saya tidak bohong. Buat apa saya sembunyikan dia? Kamu tahu kalau kamu sedang berhadapan dengan prajurit kerajaan. Tahu, tapi saya... Kamu bicara kasar sekali. Maafkan anak saya ini, Den. Dia tidak tahu di mana suaminya. Jangan dipukul lagi, Den. Jangan. Ampun, sayang. Di mana suami dia? Di mana? Tidak ada, Den. Iya. Kami betul-betul tidak tahu, Den. Maaf, Den. Sekali lagi maaf. Kamu tidak bohong? Betul, Den. Bukankah rumah ini sudah diperiksa? Awas. Kalau ternyata dia ada di rumah ini, maka kalian semua akan tahu akibatnya. Iya, Den. Iya. Ayo kita berangkat. Ayo berangkat. Ayo. Gusti, sudah pergi mereka. Seenaknya dia menampar aku. Karena kau tadi bicara membentak-bentak. Aku bicara begitu karena mereka seolah-olah akan membanting Tapasudana ini. Ya, sudahlah, Ani. Kita ini orang lemah. Percuma kita melawan mereka. Kalau mereka tahu bahwa Tapasudana adalah anak Raden Wangsa, tentu mereka tidak akan begitu. Sudahlah, Pak. Aku tidak mau itu disebut-sebut lagi. Iya, itu hanya kalau. Tapi yang penting,
Kita sudah tahu bahwa suamimu belum mati. Dia sekarang sudah melarikan diri dari tawanan Raden Wangsadirja. Iya, Pak. Jadi Kang Tembong belum mati. Kang Tembong selamat. Jadi kalian tidak menemukan mereka? Tidak, Raden. Sudah kalian cari ke rumah istrinya di Tegalsari? Sudah, Raden. Bahkan istrinya saya tampar. Kamu tampar? Kenapa? Istrinya marah, Raden, ketika anaknya akan saya banting. Akan kamu banting anaknya? Iya, Raden. Pasti itu anak Tembong. Keterlaluan kamu. Kamu harus mati di ujung kerisku ini. Mampus kau. Sayang kamu tidak tahu, prajurit, bahwa anak yang akan kamu banting itu adalah anakku. Itu sebabnya aku membunuhmu. Sayang memang, prajurit itu tidak tahu kalau anak Aning yang akan dibantingnya itu adalah anak Raden Wangsadirja. Sehingga dia harus membayar mahal dengan nyawanya atas perlakuan kasar itu. Raden Wangsa masih memperhatikan tubuh prajuritnya yang sudah tidak bernyawa lagi. Lalu perlahan-lahan dimasukkannya keris yang sudah meminta nyawa itu ke dalam sarungnya. Aning dan bapaknya Kirambat merasa bersyukur karena mereka tahu Tembong belum mati. Bahkan kini sudah dapat lari dari tawanan Raden Wangsadirja. Tembong dan Gandini memang sudah dapat meloloskan diri berkat bantuan Batara dan Kunda. Kini mereka sedang beristirahat di tempat yang tersembunyi. Mereka menunggu hari malam supaya tidak berpapasan dengan prajurit-prajurit yang akan mengejar mereka. Apalagi luka-luka yang diderita oleh Tembong belum sembuh betul. Bagaimana luka-lukamu, Tembong? Apakah mulai sembuh? Rasa-rasanya iya. Terima kasih, Batara. Akhirnya kau datang juga untuk menyelamatkan kami. Baguslah. Kalau memang sudah sembuh. Sebentar lagi hari akan malam, Kang Batara. Ya, sebentar lagi kita akan dapat meneruskan perjalanan kita. Bagaimana kalau kita berjalan sekarang saja? Baik, tapi ada yang akan aku selesaikan di antara kalian. Menyelesaikan apa, Batara? Apa kau lupa kenapa kau dan Gandini sampai ditawan oleh Raden Wangsa? Iya. Kami berdua dituduh melakukan perzinahan. Nah, itu yang akan aku selesaikan terhadap kalian berdua. Berita tentang kejadian ini sudah tersebar di desa Tegalsari. Bahkan seluruh penduduk desa percaya pada berita ini. Itu karena Raden Wangsa mengumumkan di alun-alun desa kepada seluruh penduduk. Kini yang akan aku tanyakan pada kalian, apakah berita itu benar? Jadi Kang Batara juga percaya pada berita itu? Kalau aku percaya, aku tidak akan menanyakan hal ini pada kalian berdua. Berita itu tidak benar. Aku berani bersumpah. Aku juga berani sumpah. Sungguh-sungguh? Apakah Kang Batara lihat aku main-main? Baik, aku sebenarnya juga tidak percaya kalau kalian akan sampai berbuat sejauh itu. Raden Wangsadirja melakukan fitnah itu ketika dia memergoki aku dan Tembong di hutan Sendang Karang. Hutan Sendang Karang? Mengapa kalian memasuki hutan itu? Aku dan Tembong akan menyusul Kang Batara ke puncak Gunung Raya. Untuk bisa sampai dengan cepat ke puncak Gunung Raya, terpaksa kami berdua memasuki hutan Sendang Karang. Betul, Batara. Raden Wangsa rupanya cemburu ketika dia memergoki aku berdua dengan Tembong, sehingga dia menuduh kami seperti itu. Kalau begitu, kita jelaskan persoalan ini di depan penduduk Tegalsari, supaya mereka tidak berprasangka yang bukan-bukan terhadap kalian, seperti yang dituduhkan oleh Raden Wangsa. Aku bersedia. Hari sudah mulai malam. Mari, kita meneruskan perjalanan kita ke Tegalsari. Ayo, Kang. Ayo, cepat. Cepat, Aning. Ayo, Ning. Ada apa, Pak? Ayo, cepat kita berangkat. Kemana? Ada apa? Kita ke pendopo kelurahan. Suamimu ada di sana. Kang Tembong? Iya, ayo cepat. Anakku Tapasudana bagaimana? Bawa saja. Iya, ya. Saudara-saudara, semua yang dituduhkan oleh Raden Wangsadirja itu bohong. Tembong dan Gandini sudah bersumpah di hadapan saya dan Gunda bahwa mereka tidak pernah melakukan perzinahan seperti yang dituduhkan. Benar begitu. Jangan-jangan mereka membohong. Iya, betul itu. Percayalah. Kalau tidak, aku tidak akan mau membebaskan mereka dari tawanan Raden Wangsa. Mereka berdua benar-benar tidak melakukan perzinahan. Aku yakin. Raden Wangsa menuduh begitu karena ada maksud lain. Benar begitu. Kita akan mendirikan pasukan pembela kerajaan di desa ini. Nah, Raden Wangsa tidak setuju karena tidak izin dulu pada kerajaan. Itu sebabnya dia mencoba menangkap Tembong dan Gandini dengan tuduhan hina itu. Karena kedua orang inilah yang akan mendirikan pasukan di sini. Jadi kalau kedua orang ini dapat disingkirkan, maka tentu pasukan yang akan didirikan itu tidak jadi terbentuk. Kenapa tidak izin dulu pada kerajaan? Maaf, Kisanak. Saya bekas komandan pasukan. Saya seorang perwira kerajaan yang memimpin pasukan di desa Mentilin. Sewaktu pasukan kerajaan didirikan di Mentilin. Tidak pernah saya harus izin pada kerajaan. Bahkan ketika kerajaan mendengarnya, kerajaan sangat gembira. Oh, begitu.
Jadi apa maksud Raden Wangsa menangkap dan menuduh mereka berbuat zina? Memang ada maksud lain. Boleh kami mendengarnya, supaya kami tahu, sehingga kami tidak ragu-ragu lagi menerima Tembong dan Gandini di desa ini. Baiklah, biar saya yang menjelaskan, supaya lebih jelas duduk masalahnya. Boleh kan? Boleh. Silakan. Saya adalah anak Kirekso. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Saya telah melangsungkan perkawinan dengan Raden Wangsa Dirja. Jadi, saya adalah istri Raden Wangsa Dirja. Istrinya Raden Wangsa Dirja. Kami telah mempunyai seorang anak berumur 6 bulan. Anak itu diberi nama oleh Raden Wangsa dengan nama Raden Gajapati. Akhir-akhir ini, Raden Wangsa Dirja sudah tidak suka dengan saya. Karena saya banyak mengecam sahabatnya yang bernama Kisabrang. Kisabrang itulah yang kini jadi pemimpin di desa Mentilin. Dan Kisabrang ini banyak melakukan kecurangan-kecurangan di desa Mentilin. Bahkan Kisabrang ini mulai melakukan kerjasama dengan para perwira Singasari. Nah, mungkin saja dengan bujuk rayu Kisabrang ini, maka dicari-carilah kesalahan yang bisa untuk menyingkirkan saya. Beberapa minggu yang lalu, pernah Raden Wangsa menyuruh 2 orang prajurit pilihan dari kota raja untuk membunuh saya. Tapi sayang, rencana itu tidak berhasil. Bahkan saya dapat membunuh salah seorang di antaranya. Dan kini, tuduhan yang paling hina dilontarkan pada saya. Karena Raden Wangsa memergoki saya sedang berjalan berdua dengan Tembong. Padahal kami berjalan berdua itu dengan tujuan menyusul Kang Batara ke puncak Gunung Raya. Saya dan Tembong dibawa ke kota raja. Di sana kami akan dihukum mati. Kalau saja kami tidak ditolong oleh Kang Batara, pasti kami sudah mati. Mati sia-sia karena kebencian seorang bangsawan yang tidak pernah memikirkan negerinya. Maaf, saya tidak bisa bicara lagi. Jadi kini Kisanak sudah jelas duduk persoalan yang sebenarnya? Jelas. Kisanak yang lain bagaimana? Apakah Kisanak semua masih bersedia bergabung dalam pasukan yang akan didirikan di desa ini? Terima kasih kalau begitu. Kang Tembong? Amin. Kang Tembong tidak apa-apa kan? Berkat doa kirabat dan kamu, Aneh, aku selamat. Aku gembira sekali bahwa di desa ini akan dibentuk suatu pasukan di bawah lindungan kerajaan Dalmasraya. Aku sebagai petinggi desa ini mendukung rencana itu. Karena rencana serupa ini sudah ada sejak dulu. Cuma kami tidak bisa melaksanakannya. Karena tidak ada tenaga-tenaga yang bisa membimbing pemuda-pemuda di sini. Apalagi setelah aku tahu bahwa Den Ayu Gandini adalah anak Kirekso. Aku gembira. Ya, gembira bisa berkenalan dengan Den Ayu Gandini. Karena Kirekso adalah temanku sewaktu kecil. Jadi, silahkan bentuk pasukan di sini. Supaya kita bisa menghambat gerak maju pasukan Singasari yang akan menyerbu kota raja. Bahkan kalau perlu, dengan kekuatan yang ada pada kita nanti, kita rebut kembali desa Mentilin dari tangan Kisabrang. Karena yang berhak menjadi petinggi di sana tentulah Den Ayu Gandini, bukan Kisabrang. Terima kasih Ki Ludira. Kesempatan ini tidak akan saya sia-siakan. Saya berjanji akan memimpin pasukan di sini sekuat tenaga saya bila pasukan di sini terbentuk kelak. Iya. Aku juga berharap begitu. Semoga dengan ini aku sudah menunjukkan pada almarhum Kirekso bahwa aku tidak menyanyiakan anaknya di sini. Terima kasih atas kepercayaan Ki Ludira pada saya. Dan kalau boleh saya tahu, kapan kita bisa mendirikan pasukan di desa ini, Ki? Kalau Den Ayu sudah siap, besok pun bisa. Terima kasih, Ki Ludira. Kang Batara betul bersedia kan untuk melatih pasukan di sini? Seperti yang sudah aku kemukakan di depan Ki Ludira tadi. Terima kasih. Tapi Kang Batara sekarang mau kemana? Menemui Nyi Sepi dan Guandari. Apakah Kang Batara yakin kalau mereka mau bergabung bersama kita? Akan aku coba. Baiklah, tapi aku tidak yakin kalau mereka mau bergabung bersama kita. Tapi apa salahnya dicoba? Tapi bagaimana kalau tanpa mereka? Pekerjaan ini sangat berat, Gandini. Sehingga kita butuh orang-orang yang hebat seperti Nyi Sepi dan Guandari. Apa hebatnya kedua orang itu? Apalagi Wulandari. Aku harus pergi malam ini. Hah? Malam ini? Bukankah besok pagi pasukan Tegal Sari akan diresmikan oleh Ki Ludira? Iya. Sebaiknya Kang Batara hadir dalam upacara peresmian itu. Tidak usah. Kan ada kau. Tapi rasanya... Maaf, Gandini. Lebih penting bagiku untuk menanyakan kesediaan Nyi Sepi dan Guandari daripada upacara resmi besok pagi itu. Kurang ajar. Lagi-lagi Kang Batara lebih mementingkan bertemu dengan gadis itu daripada menemani aku di sini. Aku jalan dulu.
Iya, Kang. Aku sebenarnya tidak suka Nyi Sepi dan Wulandari hadir di desa ini. Oh, aku mendengar lolong serigala di belakangku. Tapi lolong serigala itu jauh sekali. Aneh. Kenapa tiba-tiba bulu tengkukku merinding mendengar lolong serigala itu? Serigala apa yang melolong seperti ini? Hah? Ini Raja Serigala Siluman. Biasanya Raja Siluman serigala ini hanya muncul bila aku akan berubah menjadi serigala di malam bulan purnama. Tapi kenapa sekarang dia muncul? Ada apa ya? Hah? Ada bayangan hitam yang berdiri di samping serigala ini. Aku Gandini. Marompang, apa yang kau tunggu lagi? Padahal kembang cempaka gading sudah di tanganmu. Oh iya, saya akan berikan sekarang pada Mak Rompang. Aku tidak bisa menerimanya. Karena yang ada di hadapanmu ini hanya bayang-bayangku. Pergilah ke kuburanku. Setelah sampai di sana, oleskan kembang cempaka gading itu pada tali-tali yang mengikatku. Baik, aku akan ke sana. Cepatlah. Aku menunggumu. Kunda, iya Kang? Kau sendirian saja meronda malam ini? Iya Kang. Kau tidak melihat Batara? Sejak senja tadi sudah pergi meninggalkan Tegal Sari kan Kang? Dia tidak bilang akan pergi kemana? Kang Batara tidak bilang apa-apa, tapi dia membawa gembolan berisi pakaian. Pasti dia pergi jauh dan lama. Gandini? Nyai Gandini baru saja berjalan ke arah sana Kang. Buat apa dia ke sana? Dia tadi mengejar seekor anjing liar yang berkeliaran di dekat sini. Ayo kita susul. Kita tunggu saja di sini, Kang. Pasti Nyai Gandini kembali. Aku ingin sekali bertemu dengan dia untuk membicarakan persiapan besok. Kalau begitu, ayolah, Kang. Kunda, kemana arahnya, Kunda? Iya, terus, Kang. Terus? Iya, ayo mari. Aku sudah berada di hutan Kumbang, tapi aku lupa di mana letak kuburan tua itu. Kemana aku harus melangkah? Sedangkan di sekelilingku hanya gelap gulita. Sinar mata. Aku melihat sepasang sinar mata menatapku dengan tajam. Gandini menatap sepasang sinar mata yang terang dan merah. Gandini tahu bahwa sinar mata itu adalah sinar mata serigala siluman yang sedang berdiri di atas batu sambil melolong panjang. Lalu perempuan yang sudah dipengaruhi oleh kekuatan Mak Rompang itu berjalan mendekat ke arah sepasang sinar mata itu. Ketika pasukan itu akan diresmikan pada keesokan harinya, Batara menghilang. Dia pergi ke Telaga Sore untuk menemui Nyi Sepi dan Wulandari. Batara lebih mementingkan ke Telaga Sore daripada menghadiri peresmian itu, sehingga Gandini menjadi agak kesal. Sepasang mata yang bersinar merah masih memperhatikan aku. Mata Raja Serigala Siluman. Serigala Siluman itu berdiri di atas batu besar. Dia melolong panjang dengan mendongakkan kepalanya ke atas langit. Aku harus ke sana. Mungkin serigala itu bisa menunjukkan di mana kuburan tua hutan Gumbak ini. Serigala ini berdiri di atas batu nisan kuburan. Ini batu nisan kuburan tua itu. Serigala itu hilang. Tapi apa yang harus aku lakukan sekarang? Bagaimana caranya aku bisa bertemu dengan Mak Rompang? Gandini, aku mendengar suara Mak Rompang. Doronglah batu nisan itu ke kiri, maka kau akan bisa menemukan aku. Baik, akan aku coba. Itu hanya perasaanmu saja, Gandini. Doronglah sekali lagi. Apakah aku berani mendorong batu nisan sekali lagi? Ayolah, aku sudah tidak sabar. Mak Rompang ada di mana? Aku jauh berada di dalam kuburan ini. Aku merasa geli bila tiba-tiba terpegang kepala ular lagi. Ayo, apalagi yang kau tunggu, Gandini? Akan aku coba sekali lagi. Tanganku digigit ular besar. Dorong terus, Gandini. Tanganku digigit ular.
besar yang menggigit tanganku tadi. Itu, ular besar itu merayap ke dalam lubang kuburan ini. Lubang kuburan ini tiba-tiba menganga lebar. Dan dari dalam kuburan ini ada sinar biru memancar keluar. Ular. Itu ular besar yang menggigitku tadi. Dia tidur nyenyak melingkar di dalam kuburan ini. Aneh. Tubuh ular besar itu perlahan-lahan berubah menjadi tubuh Mak Rompang. Benar-benar Mak Rompang yang tidur di dalam lubang kuburan ini. Mak Rompang tidur dengan nyenyak dengan tubuh di sana-sini terikat kuat oleh sinar kuning keemasan. Kata Mak Rompang, aku harus mengoleskan kembang cempaka gading ini setiap tali yang mengikatnya. Dengan perlahan-lahan, Gandini turun ke dalam lubang kubur tempat Mak Rompang tidur. Mak Rompang tidur dalam keadaan meringkuk karena tali-tali itu menarik tubuhnya ke sana kemari. Gandini mencoba mengoleskan kembang cempaka gading yang dipegangnya ke setiap sinar kuning keemasan yang mengikat tubuh Mak Rompang. Lalu tali-tali yang bersinar kuning keemasan itu putus dan hilang seketika. Sementara tubuh Mak Rompang kembali terbujur lurus tanpa bergerak sedikit pun. Setelah selesai, Gandini kembali naik ke atas. Setelah dia sampai di atas kuburan, tiba-tiba lubang kubur itu tertutup kembali dengan menimbulkan suara yang bergemuruh sehingga Gandini sangat terkejut. Lebih cepat lagi, Wulan. Bagus, Wulan. Hanya kedua tanganmu serang ke atas, sehingga kau tidak bisa melindungi kepalamu di saat serangan lawan datang. Lihat ini, sambut seranganku. Bukan main. Jurus-jurus tadi sangat dahsyat, sehingga menimbulkan deru angin di sekitar tempat ini. Tampaknya jurus silat tadi adalah jurus untuk melakukan pengepungan terhadap musuh. Alangkah lebih hebatnya bila dimainkan oleh banyak orang, sehingga bisa mengepung 100 musuh tanpa musuh-musuh itu bisa keluar hidup-hidup dari serangan jurus tadi. Wulan, kemarilah. Ada apa nih, Guru? Ada yang mengintip latihan kita. Mana nih, Guru? Sebentar lagi dia keluar dari persembunyiannya. Nyepi sangat tajam perasaannya. Sayang kalau orang seperti dia tidak bergabung di dalam pasukan yang akan dibentuk besok di Tegalsari. Hai, keluarlah sebelum aku lepaskan seranganku padamu. Baik, Nyi Guru. Maaf, Nyi Guru. Saya tidak berani mengganggu Nyi Guru dan Wulandari berlatih. Itu sebabnya saya bersembunyi. Lain kali kalau bersembunyi, lebih rapi, sehingga tidak bisa dilihat oleh semut sekalipun. Iya, Nyi Guru. Saudara-saudara sekalian, pagi ini aku resmikan berdirinya pasukan Tegalsari yang aku beri nama Pasukan Kelabang Hitam. Apakah kalian yang sudah menyatakan kesediaan bergabung dengan pasukan ini akan setia? Apakah kalian bersedia mati demi membela kerajaan besar Darmasraya? Kalau begitu, aku ucapkan terima kasih pada kalian semua. Kalian nanti akan dipimpin oleh panglima perang kalian yang bernama Raden Ayu Gandini. Dan yang akan melatih kalian dalam ilmu olah keprajuritan adalah Batara dan Tembong. Mereka ini sudah berpengalaman di dalam peperangan besar, sehingga kehebatan mereka tidak usah kita ragukan lagi. Selamat berlatih. Semoga nanti pasukan ini bisa menjadi kekuatan yang disegani lawan-lawan kita. Lihat dan Ayu Gandini. Pemuda-pemuda itu punya semangat yang tinggi. Sayang Batara tidak menghadiri perselian ini. Kalau dia hadir, dia akan menyaksikan bagaimana membara semangat pemuda Tegalsari untuk berlatih olah keprajuritan. Iya, Ki Ludira. Oh iya, apakah pagi ini mereka langsung berlatih? Nanti, Ki, agak siangan. Kalau begitu mari ke rumahku dulu. Kita mencicipi kue-kue kecil sambil minum minuman hangat. Baik, Ludira. Jadi, kami semua mengharap agar Nyi Guru dan Wulandari
bergabung bersama di Tegal Sari. Karena kami sadar, kalau Nyi Guru dan Wulandari tidak bergabung, maka kekuatan kami akan sangat lemah. Yang butuh kami bergabung sebenarnya siapa, Batara? Kau atau Gandini? Kalau Gandini yang membutuhkan kami, dia harus datang kemari, minta maaf padaku atau Wulandari. Bicaralah yang jujur. Saya, Nyi Guru. Kamu, apa alasanmu meminta kami bergabung dengan pasukan yang dibentuk oleh Ki Ludira itu? Karena pasukan yang dibentuk itu tidak punya kekuatan sama sekali. Dan bila terjadi peperangan dengan pasukan Singasari, maka pasukan itu akan hancur dalam sekali pukul oleh musuh. Aku sudah berunding lama dengan Wulandari tadi malam, Batara. Sebenarnya kita hanya dijadikan alat oleh Gandini untuk bisa merebut kekuasaannya kembali dimentilin dari tangan Ki Sabrang. Tujuan sebenarnya bukan itu, Nyi Guru, tapi untuk menghambat gerak maju pasukan Singasari yang akan melintas desa itu untuk menyerbu kota raja. Seberapa hebatkah kekuatan kita nanti, sehingga kita bersedia menghambat gerak maju pasukan Singasari yang besar dan kuat itu, Batara? Apakah pasukan itu nanti memang betul-betul menjadi kekuatan yang ampuh, atau nanti hanya bertumpu pada kekuatan kita bertiga? Lalu seberapa hebatkah kita, sehingga kita bersedia menjadi palang pintu untuk menghambat kekuatan yang begitu hebat? Apakah kau lupa bahwa di dalam pasukan Singasari itu ada Ki Kunjara dan Ki Sanakeling yang tidak bisa dipandang enteng kemampuan silat mereka? Apakah kau lupa bahwa pasukan Singasari itu mempunyai pengalaman perang yang banyak? Ya, Nyi Guru, saya mengerti. Tadi aku masih bersemangat untuk ikut. Tetapi setelah aku dan Wulandari dipandang sebelah mata oleh Gandini, maka aku tidak berselera lagi untuk bergabung. Apalagi kekuatan yang akan kita hadapi bukanlah kekuatan yang kecil. Tapi maaf sebelumnya, karena saya tetap akan bergabung bersama Gandini. Karena saya sudah berjanji di hadapan seluruh penduduk Tegal Sari. Itu hakmu, tetapi ingat, jangan sia-siakan hidupmu hanya untuk memenuhi janji yang telah kau ucapkan. Padahal bahaya yang akan menantimu sangat besar. Perang yang kau hadapi tidak akan bisa kau menangkan. Masih banyak cara-cara kita membela negara. Tidak hanya dengan bergabung di dalam pasukan Tegal Sari. Ya, Nyi Guru, saya sudah pikirkan. Kang, apakah Kang Batara tetap akan ke Tegal Sari pagi ini? Ya, aku sudah berjanji dengan kawan-kawan di sana, Bulan. Aku tidak bisa mengingkari janji yang sudah aku ucapkan. Semoga saja Kang Batara tidak berkorban sia-sia karena Gandini. Aku berkorban untuk Dharma Seraya, Bulan. Bukan untuk Gandini. Ya, semoga Kang Batara tidak mendapat bahaya selama di Tegal Sari. Terima kasih, Bulan. Aku tetap menunggumu mau bergabung bersamaku di Tegal Sari. Karena bila ada kau, aku akan lebih semangat. Tidak bisa, Kang. Aku tidak bisa melupakan penghinaan Gandini terhadap aku dan Nyi Guru. Betul-betul kau tidak mau bersamaku bergabung, Wulandari? Apakah Kang Batara belum juga tahu sikapku ini? Baiklah, Wulan. Apakah kamu marah kalau aku tetap bergabung di Tegal Sari? Tidak, walau aku harus selalu sedih kalau kita berpisah lagi. Iya. Apa boleh buat, Wulan? Selama negeri ini masih dirundung peperangan, rasanya kita akan banyak berjauhan. Ya, walau aku sebenarnya selalu ingin berdekatan dengan Kang Batara. Semoga perang ini cepat berakhir, Wulan. Semoga kita bisa berdekatan sepanjang hayat kita. Semoga begitu, Kang Batara. Tapi entah kenapa, aku merasa perang ini akan sangat dahsyat bagi kita, Kang. Untuk itu, pakailah ini, Kang. Wulan, kau memberikan jimat ini padaku? Bukankah jimat ini jimat almarhum Purnala yang diberikannya padamu? Karena jimat ini ditanggalkannya lah, maka Kang Purnala menemui ajalnya. Kau percaya kalau jimat ini membawa keselamatan? Entahlah, tapi selama jimat ini ada di tanganku, perasaanku tidak tentram. Selalu aku bertanya di dalam hati, aku ini milik siapa sebenarnya? Kang Purnala kah atau Kang Batara? Kau tentu bisa menjawabnya sendiri, kan, Wulan? Karena itulah, Kang Batara, aku tidak mau membawa-bawa jimat ini lagi, karena di dalam hatiku hanya ada Kang Batara. Lalu, untuk apa jimat itu olehku, Wulan? Simpan saja oleh Kang Batara. Jangan, Wulan, jangan. Wulandari masih menggenggam jimat almarhum Purnala yang gugur di medan perang di tepi sungai Batanghari ketika menghadapi serbuan pasukan Singasari. Sedangkan Batara tampak melamun, lamunan jauh ke masa perang bersama Purnala. Kang, lalu bagaimana dengan jimat ini? Apa keberatanmu menyimpan jimat itu, Wulan? Bukankah jimat itu dititipkan kepadaku oleh Purnala untuk diberikannya kepadamu? Entahlah, rasanya aneh menyimpan barang-barang orang yang tidak aku cintai. Ambillah, simpanlah oleh Kang Batara. Begini saja, pergilah kau ke tepi sungai Batanghari. Sesampai di sana, di tepi dermaga, di bawah sebuah pohon bungur yang rindang, ada sebuah kuburan. Itulah kuburan Purnala. Lalu, letakkanlah jimat itu di batu nisannya.
Baik, aku akan ke sana. Tapi hati-hati, karena pasukan Singasari sudah menguasai jalan sepanjang sungai itu. Bahkan bila kita melewati daerah-daerah yang dikuasai mereka, kita akan mereka periksa dengan teliti. Oh, sampai begitu ketat penjagaan mereka? Iya, bahkan sangat ketat. Iya, aku akan hati-hati. Bagaimana? Ada mereka di Tegalsari, Ki Sabrang? Ada, Raden. Bahkan kini mereka mendapat lindungan dari Lurah Tegalsari. Lurah Tegalsari? Siapa nama lurah itu? Kiludira. Kiludira. Apakah Ki Sabrang kenal dengan dia? Tidak, Raden. Apakah Ki Sabrang mau membawa suratku untuk Kiludira? Untuk apa, Den? Akan kupanggil Kiludira untuk kemari. Lalu? Akan aku suruh Kiludira menyerahkan Gandini dan Tembong kepada kita. Mana dia mau, Raden Wangsa? Pasti dia mau. Karena surat itu akan aku buat atas nama kerajaan. Saya rasa Kiludira tidak mau memenuhinya, Raden. Kalau begitu, Kiludira telah membangkang terhadap kerajaan. Zaman seperti ini, jarang desa-desa di luar kota raja yang masih percaya pada kerajaan, Raden. Siapa bilang, Ki Sabrang? Ya, kalau Raden tidak percaya, Raden datang saja sendiri ke sana. Baik, aku akan datang besok ke Tegalsari. Kang Batara? Akhirnya Kang Batara datang juga. Mari, Batara. Ini Lurah Tegalsari sudah menunggu. Ki Lurah? Kami menunggu-nunggu kedatanganmu sejak 2 hari yang lalu. Bahkan sewaktu upacara peresmian pembentukan pasukan, kami mengharapkanmu hadir, Batara. Maaf, Ki Lurah. Saya sedang berada jauh dari Tegalsari, sehingga saya tidak bisa hadir. Iya. Aku sudah mendengarnya. Jadi hari ini... Maaf, Ki Lurah. Kami bertiga harus menyingkir dulu dari alun-alun desa ini. Menyingkir? Ada apa? Saya melihat Raden Wangsa Dirja dengan sepasukan prajuritnya sedang memasuki batas desa. Raden Wangsa Dirja? Pasti dia mencari kalian berdua. Pasti dia mencari Den Ayu dan Tembong. Bersembunyilah, biar aku yang temui Raden Wangsa itu. Baik, Ki Lurah. Orang-orang berkuda, kalau menilik pakaian penunggang kuda yang paling depan itu, pasti dia yang bernama Raden Wangsa Dirja. Dia datang dengan sepasukan prajurit bersenjata lengkap. Dia menuju kemari. Aku akan berusaha setenang mungkin menghadapi dia. Ya, mungkin laki-laki tua yang berkuda di sebelah Raden Wangsa Dirja itu yang bernama Ki Sabrang. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kisanak petinggi desa Tegalsari. Betul. Kalau begitu, Kisanak yang bernama Kiludira? Betul, tidak salah. Dengan siapakah saya yang hina ini berhadapan? Aku bernama Raden Wangsa Dirja dari Kota Raja. Dan ini Ki Sabrang, lurah desa Mentilin yang baru. Maaf, saya tidak tahu kedatangan Raden, sehingga saya tidak mengadakan penyambutan sebagaimana mestinya. Tidak apa-apa. Aku juga datang dengan mendadak. Apakah ada yang bisa saya bantu, Raden? Aku sudah datang ke rumah Tembong. Tapi laki-laki itu tidak ada di rumahnya. Sekarang aku perintahkan padamu untuk menangkap Tembong dan Gandini. Menangkap Tembong dan Den Ayu Gandini? Iya. Maaf, Raden. Saya tidak bisa melakukannya. Ini perintah Kiludira. Betul, Raden. Tapi saya tidak bisa melakukan hal itu. Tidak bisa? Kenapa? Karena saya tidak tahu kesalahan mereka. Dan lagi mereka adalah warga terhormat di desa ini. Warga terhormat? Apa maksudmu, Ludira? Kedua orang itu adalah komandan pasukan di desa ini, Raden. Berarti mereka adalah perwira-perwira kerajaan. Hanya surat perintah dari Sri Baginda Maharaja lah yang bisa menangkap mereka. Bukan begitu, Raden? Betul. Tapi aku perintahkan padamu untuk menangkap mereka. Maaf, Raden. Saya tidak bisa. Saya tidak berani melanggar aturan kerajaan. Baik. Raden Wangsa, apakah ada peraturan seperti yang disebutkan Kiludira ini? Ada. Kau juga sebagai petinggi desa Mentilin harus tahu itu. Celaka, gagal kita. Jadi pemuda-pemuda yang sedang berlatih di alun-alun itu adalah prajurit-prajurit desa ini? Betul, Raden. Ya, kami juga ingin menyumbangkan tenaga kami untuk membela kerajaan. Seperti yang pernah dilakukan oleh almarhum Kirso. Sayang, perwira-perwira yang memimpin prajurit desa ini bukanlah perwira yang bersih. Mereka mempunyai noda. Nanti akan aku bawa surat perintah dari Sri Baginda Maharaja untuk menangkap kedua orang itu. Kalau ada surat dari Sri Baginda Maharaja, saya tidak bisa menolaknya, Raden. Ayo Ki Sabrang, kita pergi. Iya, Raden. Selamat aku.
kenapa tadi Raden Wangsa tidak memaksa Ki Ludira untuk mencari kedua orang itu untuk kita tangkap? Bukankah kita membawa sepasukan prajurit yang bersenjata lengkap? Ki Sabrang, kamu tidak lihat bagaimana banyaknya prajurit-prajurit yang berlatih di alun-alun desa? Sekali saja Ki Ludira memberikan aba-aba, maka kita akan dihujani serangan oleh mereka. Dan tidak mustahil Gandini dan Tembong bersembunyi di dekat alun-alun desa ini. Sehingga kita akan mendapatkan perlawanan yang berat. Bukankah melawan pasukan kerajaan hukumnya berat, Den Wangsa? Goblok kamu. Mereka pun pasukan kerajaan. Sedangkan kita berada di pihak yang salah. Karena sudah ada perintah dari Sri Baginda Maharaja bahwa setiap prajurit yang akan keluar dari kota raja harus ada izin dari Sri Baginda Maharaja. Sedangkan kita membawa sepasukan prajurit tanpa ada izin apa-apa. Kau dan aku bisa digantung, Ki Sabrang. Oh, begitu. Maaf, saya tidak tahu. Tapi kenapa setiap prajurit yang keluar dari kota raja harus ada izin dari Sri Baginda Maharaja, Den Wangsa? Karena ditakutkan kalau prajurit itu akan bertemu dan dibunuh oleh pasukan Singasari. Sedangkan aku berani membawa mereka karena kita sudah mempunyai hubungan baik dengan perwira-perwira Singasari, terutama Ki Sono Keling. Kini mereka sudah mendirikan pasukan di Tegalsari. Bagaimana kalau kita laporkan pada Ki Sono Keling supaya desa itu dihancurkan oleh pasukan Singasari? Ki Sono Keling tidak mau menghancurkan setiap desa yang dianggap bisa memberikan makanan dalam penyerbuan pasukan Singasari nanti ke kota raja. Kita katakan pada Ki Sono Keling bahwa desa Tegalsari adalah desa yang bisa membahayakan pasukan Singasari. Dan ini kan sebuah berita yang bisa mendapatkan uang buat kita, Ki Sabrang. Iya, saya sudah bicara mengenai hal itu dengan Ki Sono Keling, Raden. Bahkan saya sudah meminta uangnya lebih dahulu. Iya, lalu? Ki Sono Keling tidak mau memberi upah untuk berita itu. Kata Ki Sono Keling, tidak ada yang harus ditakutkan terhadap desa itu. Karena menurut penyelidikan mereka, desa Tegalsari tidak berbahaya. Gagal semua rencana kita. Kalau keadaan seperti ini, mau tidak mau, aku harus minta bantuan Marompang supaya kedudukanku bisa selamat dan sentosa. Di mana aku simpan kembang kemboja yang diberikan Mak Rompang pada aku ya? Tidak ada. Padahal kalau tidak salah, aku simpan kembang kemboja itu di dalam peti kayu cendana ini. Iya, ini dia. Kembang kemboja, aku lupa kepadamu. Karena selama ini aku sibuk dengan hal yang lain. Kini kau akan aku pergunakan lagi. Marompang, kembang kemboja pemanggil sukmamu ada di tanganku. Kalau memang kau orang sakti, kalau kau memang penunggu hulu sungai Tembesi, datanglah. Aku dalam kesulitan besar. Marompang, aku dalam kesulitan besar. Datanglah. Tolonglah aku, Marompang. Kau panggil aku, Sabra. Sedangkan aku dalam keletihan. Maaf, Marompang. Aku tidak tahu keadaanmu, sehingga aku sudah seenaknya memanggil sukmamu. Aku mau membantumu bila kau tolong aku. Baik, Marompang. Aku bersedia menolong Marompang. Katakanlah. Nanti, beberapa hari lagi Wulandari akan keluar dari tempat persembunyiannya. Wulandari? Aku pernah melihat gadis itu datang ke tempatku di hutan Kumbak. Gadis itu membuat masa laluku terusik lagi, sehingga dendam masa lalu bangkit lagi, Ki Sabrang. Itu yang membuat aku letih, dan juga letih setelah terkena ilmu laknat yang dilepaskan oleh siluman busuk dari lembah Meratap. Dan hanya Wulandarilah yang bisa mengobati semua keletihanku ini. Aku butuh sukma dan raganya. Dialah gadis yang aku tunggu-tunggu. Karena di bibirnya ada tai lalat yang membuat dendamku bergejolak kembali. Di mana aku bisa menjumpai gadis itu, Marompang? Beberapa hari lagi
Dia akan berada di sepanjang jalan menuju hilir Sungai Batanghari. Oh, iya. Akan aku kerjakan permintaan Mak Rompang. Wulandari. Nama itu membuat gejolak darahku tidak karuan. Mimpi itu datang lagi. Seolah-olah Kang Batara tewas di dalam peperangan karena tidak memakai jimat Kang Purnala ini. Tapi Kang Batara tidak mau memakai jimat ini. Mimpi. Apa iya mimpi bisa dipercaya? Besok pagi aku akan bicara pada Nyi Guru mengenai jimat Kang Purnala ini. Kau tidak tahu, Wulandari. Mimpi itu datangnya dariku. Mimpi yang aku ciptakan sendiri. Karena dendamku padamu. Aku seolah-olah mendengar orang bicara di dekat telingaku. Jimat itu tidak ada gunanya bagimu. Kembalikanlah ke kuburan Purnala, supaya dia tentram di alam sana. Aku mendengar lagi suara orang bicara di dekat telingaku. Cepatlah kembalikan. Jangan tunggu lama-lama lagi. Mungkin itu suara hatiku, karena pikiranku selalu pada jimat Kang Purnala ini. Lama Wulandari duduk memikirkan jimat Purnala karena dia beranggapan bahwa selama ini Batara menjauhinya karena jimat itu selalu dia simpan, selalu dia bawa kemana-mana saja seperti yang dipesankan oleh Purnala. Sementara hari mulai merayap pagi, di sekitar Telaga Sore sudah samar-samar tampak oleh bias terang di ufuk timur. Kau masih menimang-nimang jimat Purnala itu sepagi ini, Wulan? Saya bingung, Nyi Guru. Kenapa bingung? Akhir-akhir ini saya selalu bermimpi buruk. Mimpi bagaimana? Rasanya ada suara-suara di dalam mimpi saya yang meminta jimat ini dikembalikan. Lalu? Saya ingin jimat ini tidak lagi saya bawa-bawa kemana saya pergi, Nyi Guru. Kenapa tidak kau berikan saja jimat itu pada Batara? Bukankah pemilik jimat itu adalah kawan dia juga? Sewaktu Kang Batara berangkat, sudah saya berikan jimat ini padanya. Tapi dia tidak mau menyimpannya. Jadi akan kau apakan jimat itu, Wulan? Akan saya kembalikan kepada pemiliknya. Dikembalikan? Bukankah Purnala sudah lama gugur di medan perang? Kalau Nyi Guru mengizinkan, jimat ini akan saya letakkan di kuburan Kang Purnala. Kau tahu di mana kuburan Purnala? Di dekat dermaga, di tepi Sungai Batanghari, di bawah pohon bungur yang berdaun rindang. Jauh sekali. Ya, rasanya saya sanggup menempuh perjalanan jauh itu. Kalau Nyi Guru izinkan, maka hari ini saya akan berangkat ke sana. Daerah itu jauh sekali, Wulan. Negeri ini sekarang sedang dalam keadaan perang. Besar sekali bahaya yang akan kau hadapi, Wulan. Saya tahu, Nyi Guru, tapi jimat ini selalu mengganggu pikiran saya. Kapan kau akan berangkat ke sana? Jadi Nyi Guru mengizinkan saya? Kalau aku tidak mengizinkanmu, pasti jimat itu jadi pikiran. Dan kalau aku izinkan, tentu perjalanan panjang dan berbahaya itu akan merupakan pengalaman bagimu. Jadi Nyi Guru mengizinkan saya? Ya, pergilah, asal kau bisa menjaga dirimu. Terima kasih Nyi Guru. Saya akan berangkat sekarang juga. Tunggu dulu. Ada apa Nyi Guru? Kau harus membawa ini, Wulan. Untuk apa saya membawa obat penawar luka ini, Nyi Guru? Apakah kau lupa bahwa obat ini sangat berguna? Apalagi kau terluka bila berhadapan dengan Mak Rompang. Bukankah Mak Rompang sudah tidak akan membahayakan kita lagi, Nyi Guru? Bukankah dia sudah meringkuk terikat kekuatan gaib di dalam kubur tua? Aku masih tidak percaya apa yang aku lihat di dalam kuburan tua di hutan Kumpak. Mak Rompang itu sulit untuk kita duga. Bila kita menganggapnya musnah, tiba-tiba perempuan iblis itu muncul dan tiba-tiba membuat bencana. Iya, baik. Akan aku bawa obat ini. Hati-hati kau di jalannya. Kalau niatmu sudah tercapai, kau harus cepat-cepat kembali kemari. Iya, Nyi Guru. Saya mohon diri dan mohon restu keselamatan. Aku doakan. Sudah 1 hari 1 malam aku meninggalkan Padepokan Telaga Sore. Aku belum juga sampai ke tempat tujuanku. Tapi aku senang. Pemandangan sepanjang perjalanan ini sangat indah. Burung-burung berkicau, sementara angin sejuk berhembus di sela-sela pohon. Aku melihat seekor burung yang sangat indah warnanya. Burung apa namanya itu? Kepalanya berwarna merah, dadanya berwarna biru, bulu-bulu sayapnya berwarna hijau, sedangkan ekornya panjang sekali dengan warna putih kekuning-kuningan. Sayang,
Burung itu bertengger di puncak pohon. Kalau saja dia di dekatku, maka aku mau memegangnya. Aneh, kini burung itu terbang rendah dan hinggap di dahan dekat kepalaku. Indah sekali burung ini. Hei burung yang indah, apakah kamu mau hinggap lebih rendah lagi? Sehingga aku bisa membelai bulu-bulumu yang indah itu. Kamu rupanya mendengar permintaanku, sehingga kamu terbang lebih rendah lagi. Berarti kau membolehkan aku memegang bulu-bulumu. Kenapa kamu terbang lagi? Akan aku kejar burung itu. Wulandari mengejar burung aneh yang indah warnanya itu. Gadis cantik ini tampaknya sangat terpikat oleh keindahan burung itu. Sehingga bagaikan anak rusa yang gesit, Wulandari melesat di sela-sela pohon untuk bisa menangkapnya. Namun burung itu tampak ketakutan. Dia terbang lebih jauh lagi. Kejar-kejaran pun kini terjadi. Di sini tampak bahwa ilmu Wulandari bukanlah ilmu sembarangan. Gerakannya enteng bagaikan kijang, bahkan bila sudah melesat di udara, tampak bagaikan anak panah yang bergerak, bagaikan kilat membelah angin. Namun burung yang dikejarnya belum juga bisa tertangkap. Hal itu membuat Wulandari bertambah penasaran. Bahkan tanpa disadari, Wulandari sudah jauh meninggalkan jalan yang dia tempuh semula. Aku sudah jauh masuk ke dalam hutan ini. Sedangkan burung berbulu indah itu masih juga belum bisa aku tangkap. Tapi aku sudah puas menikmati keindahan bulu burung itu. Aku harus kembali sebelum aku tersesat. Burung itu pergi jauh lagi, seolah-olah dia mengejekku. Aku tidak peduli lagi padamu. Terserah, kau mau berkicau terus. Hei, kau seperti tidak suka aku meninggalkan tempat ini? Aneh, burung ini menghalangi jalanku. Jangan kamu terbang terus di atas kepalaku. Kenapa kamu sekarang terbang berputar-putar di mukaku? Kau menyambar kepalaku. Burung ini mulai membahayakan aku. Hei, kamu jangan menyambar mukaku. Kalau kau melakukan terus, maka aku terpaksa menghajarmu. Aduh, kau cakar punggungku. Apa boleh buat? Rupanya kau ingin aku memukulmu. Nah, kamu jatuh terkena pukulanku. Aku sudah bilang, jangan menyerangku. Kamu mati? Sayang sekali kamu mati. Bulumu ini indah sekali. Burung ini Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Dengan burung siluman. Burung ini hilang. Aku mendengar tertawa perempuan di tengah hutan ini. Aku harus waspada. Aku sedang berhadapan dengan makhluk yang tidak bisa aku lihat wujudnya ini. Aku harus cepat kembali ke jalan tadi. Ada perempuan menyelinap di balik pohon itu. Hilang dia. Pasti burung tadi yang berubah menjadi perempuan. Nah, itu dia. Hilang lagi. Aku harus kembali. Aku tidak boleh mengejar terus perempuan aneh itu. Tapi kemana aku harus berjalan? Aku sudah tidak tahu jalan keluar dari hutan ini. Kata Mak Rompang di dalam mimpiku bahwa Wulandari kan berada di hutan ini. Tapi sudah hampir tengah malam. Aku menunggu di sini, Wulandari belum juga muncul. Aku harus besarkan lagi api unggun ini, supaya binatang buas tidak mendekat kemari. Aku melihat seperti orang di balik batu itu. Siapa? Tidak ada siapa-siapa. Mungkin hanya penglihatanku saja. Kisabrang? Wulandari? Ya, aku. Akhirnya muncul juga gadis cantik ini. Kenapa Kisabrang menatapku seperti itu? Aku heran, kenapa kau berada di tengah hutan ini? Aku juga heran, kenapa Kisabrang berada di hutan ini? Padahal hutan ini sangat jauh dari desa Mentiling. Aku sedang melakukan kaul. Kaul apa? Hari ini
Maksudku, malam ini persis setahun kawanku hilang di sini. Sehingga aku datang kemari untuk memperingati arwah kawanku itu. Hilang? Apa yang dilakukannya di hutan ini? Dia hilang ketika aku dan dia lewat hutan ini di siang hari. Dia melihat seekor burung yang berbulu bagus. Dia mengejar burung itu. Aku mencegahnya. Dia tidak peduli. Dia mengejar burung itu sampai jauh masuk ke dalam hutan. Sampai sekarang dia tidak pernah kembali lagi. Aneh. Kata-kataku mengejutkan dia. Persis seperti apa yang dikatakan Mak Rompang padaku. Kini tinggal tugasku untuk bisa membawa gadis ini ke hadapan Mak Rompang. Tapi kalau tidak bisa, cukup darahnya yang aku bawa. Rasanya kalau membawa gadis ini, aku tidak akan sanggup. Ilmu silatnya sangat tinggi. Bahkan aku bisa dibunuhnya. Tapi bila malam ini berubah menjadi serigala, maka aku bisa mengambil darahnya. Kenapa kau memandangku terus? Maaf, aku heran. Kenapa kamu ada di hutan ini? Ki Sabrang tidak usah tahu. Nah, aku pergi. Tunggu. Kalau kamu mau pergi malam-malam begini, maka kau akan tersesat. Lebih baik kamu menghangatkan diri di api unggun ini bersamaku. Aku tidak mau lama-lama di dekatmu. Kenapa, Wulan? Karena aku ingin membunuhmu. Hah? Sayang, kau adalah suami ibuku. Kalau tidak, sudah sejak tadi aku bunuh. Kenapa? Kenapa kau akan membunuhku? Jangan pura-pura tidak tahu kau. Tunggu. Jangan pergi dulu. Pergi juga dia. Ki Sabrang, apa yang dilakukannya di dalam hutan ini? Apa iya dia memperingati kehilangan kawannya setahun yang lalu? Rasanya tidak mungkin. Tapi kenapa ceritanya persis seperti apa yang aku alami? Kawannya itu melihat seekor burung yang berbulu bagus. Aku juga. Cuma aku tidak sampai hilang seperti kawannya itu. Iya ya. Berarti cerita Ki Sabrang itu betul. Dia tidak bohong. Aku mengantuk sekali. Lebih baik aku tidur di sini daripada di dekat Ki Sabrang. Rasa tubuhku akan berubah menjadi seekor serigala sudah terasa. Berarti sebentar lagi hari akan persis tengah malam. Tapi kalau aku tidak mendapat darah manusia, maka aku akan tetap menjadi serigala seumur hidupku. Mengapa aku mau disuruh menunggu Wulandari di hutan ini? Sedangkan darah Wulandari tidak bisa aku ambil. Gadis itu sudah pergi. Serigala siluman itu sudah melolong di kejauhan. Berarti waktuku untuk berubah bentuk sudah dekat. Serigala itu mulai banyak. Mereka melolong di kejauhan. Aku sudah melihat mata serigala-serigala itu memancar sinar merah. Nah, pendengar yang berbahagia, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahuinya, ikutilah esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-10 Cahaya Kapak Perunggu, dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegalinu Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.